Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menuliskan variabel penelitian ya. Variabel dalam penelitian. Nah, tentunya di sini kalau dalam sebuah penelitian eksperimen ya kita hanya punya dua opsi, yaitu ada variabel terikat dan juga variabel bebas begitu ya. Nah, bagaimana cara kita menguraikan? Nah, biasanya teman-teman di sini masih kebingungan gitu ya, kesulitan ketika mau menuliskan bagian variabel penelitian karena biasanya diawali dulu dengan pengertian. Bagi saya itu tidaklah satu hal yang penting ya ketika kita menjelaskan terlebih dahulu variabel terikat adalah variabel yang apa-apa. Nah, nggak perlu karena semua orang sudah tahu begitu ya. Variabel terikat itu apa dan variabel bebas itu seperti apa. Nah, yang diminta dalam penelitian ini, yang harus dituliskan teman-teman dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yang kalian maksudkan, gitu ya. Teman-teman maksudkan di dalam penelitian ini, gitu. Jadi kalian menjelaskan, oh di sini ada penelitian, yaitu ada variabel terikat, ada variabel bebas, ya. Variabel terikatnya apa, variabel bebasnya apa, udah selesai. Tidak perlu menceritakan yang sana kemari dan sebagainya. Nah, itu tidak perlu, cukup menceritakan itu saja ya. Nah, di sini saya contohkan ya, sesuai dengan judul penelitian yang dari video sebelumnya, bahwa variabel terikat atau variabel dependent di sini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan menyimak siswa kelas 5 sekolah dasar ya. Namun, ada satu hal yang perlu teman-teman pahami, bahwa kemampuan menyimak itu kan banyak sekali ya. Kalau kita mengatakan di kelas 5 saja, itu kan sudah ada menyimak cerita, ada menyimak berita, ada menyimak puisi, ada menyimak. Nah, yang dimaksudkan yang mana begitu? Nah, maka di sini di bagian kalimat berikutnya kita harus menjelaskan bahwa kemampuan menyimak yang dimaksud dalam penelitian ini ya adalah kemampuan menyimak cerita pendek. Jadi spesifik, jelas gitu ya. Jadi agar apa? Orang ketika mau melakukan penelitian yang sama, mereka akan tahu, oh iya, kemarin yang sudah dilakukan adalah penelitian terkait dengan kemampuan menyimak cerita pendek. Maka saya harus mencari hal yang lain, misalkan begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini variabel bebas. Hati-hati dengan variabel bebas yang dia merupakan variabel kombinasi. Kalau teman-teman mau penelitiannya hanya menggunakan variabel satu tok, misalkan metode saja begitu. Metode saja nggak masalah, ya. Tetapi yang sulit adalah ketika metode itu berbantuan media, tetapi medianya tidak ingin kita ukur secara sendiri-sendiri, tapi kita jadikan satu. Karena istilahnya di situ adalah berbantuan, ya. Jadi sebuah metode yang dibantu dengan media yang lain. Nah, ini hati-hati dalam penulisannya. Sebagai contoh, di sini saya di dalam variabel bebasnya adalah variabel bebas pada penelitian ini adalah metode bisik berantai ya. Metode bisik berantai. Berbantuan media scrap ya. Bisik berantai berbantuan media scrap. Nah, maka ketika kita menuliskan itu kan sudah bermaknanya bukan dua objek lagi, tetapi satu objek, yaitu sudah bisik berantai yang berbantuan ya. Jadi bisik berantai yang di dalamnya itu ada medianya gitu. Nah, maka di sini kita perlu memberikan penjelasan penekanan begitu ya, bahwa metode bisik berantai dan media scrap ya digabungkan menjadi satu variabel dan tidak dilakukan analisis secara terpisah begitu. Nah, ini penjelasan penekanan gitu. Jadi seorang pembaca akan tahu, oh, di sini itu tidak dianalisis secara mandiri atau sendiri
diri. Karena kalau saya gambarkan dalam sebuah gambar, ini adalah konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini tuh ini, gitu ya, konsepnya, ya. Maka ini adalah konsep yang benar, begitu. Ya, konsep yang benar dalam penelitian ini. Kalau konsepnya seperti ini, ya salah. Karena apa? Ya, ini saya beri tanda. Kalau yang seperti salah. Kalau yang seperti ini ya salah, ya. Jadi yang ini adalah konsep yang kurang tepat, gitu ya. Karena apa? Di sini dianalisis sendiri fisik berantai terhadap ini, bagaimana ini sendiri, gimana. Nah, ini kan harus terpisah, ya. Padahal kita tidak menggunakan konsep yang ini, ya, gitu. Khusus dalam penelitian ini loh ya. Nah, khusus dalam penelitian ini, konsep kita adalah salah ini. Nah, ini salah ya. Kita menggunakan konsep yang di atas. Nah, oke, gimana? Mudah bukan? Ya, silahkan teman-teman semua mengeksplorasi untuk menemukan konsep penelitian yang benar. Apabila judulnya mirip, tinggal menyesuaikan saja ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.